Tuhan. Kalau sampai hari ini pastor bisa tetap kuat, tetap melayani meskipun kami dilarang untuk melakukan kegiatan peribadatan di Geraha IHS sebelum FKUB. Mungkin ada bertanya, FKUB itu apa? FKUB itu adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Saya hanya mau tanya, saudara saya, Pendeta Timo, Pendeta Abi, dan Simon, saya nggak sih sama kami ini? Saya nggak sih kira-kira? Pertanyaannya ini lucu banget. Terkait dengan pelarangan yang disampaikan kegiatan peribadatan di Geraha IHS, pastor sadar ini adalah pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan masih berkenan, Tuhan pasti punya cara untuk menolongku. Saya tidak perlu memaksakan kehendak. Yang tanpa sadar bisa menunjukkan ada kepentingan pribadi. Saya belajar tempatkan diri saya adalah hambanya Tuhan. Kegiatan peribadatan itu kepada Tuhan. Kalau peribadatan di Geraha IHS Tuhan senang, Tuhan suka, Tuhan pasti memberkati dengan caranya. Saya secara pribadi tidak mau memaksakan kehendak. 2015 kami bangun pelayanan ini dalam berkat Tuhan. Kami sudah mendapat tekanan sejak 7 tahun yang lalu. Sejarah yang panjang. Wajar, itu wajar. Tak kenal maka tak sayang. Berjalan 7 tahun, 2015 sampai 2022. Kedekatan kami dengan lingkungan masyarakat, kepercayaan Tuhan sampai hari ini ada. Semua berjalan dengan baik. Tapi ketika kemarin ada sebuah berbeda perspektif, lalu dari pihak FKUB membuka. Ini sudah 7 tahun lalu ini. Masalah. Itu melukai hati. Sementara gedung kami sudah diresmikan. Kalau Geraha IHS sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota terdahulu, Bapak Haji Rizal Effendi. Lalu untuk Tribun Healing Center juga sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota terpilih yang baru, Bapak Haji Rahmat Masur. Tetapi ketika FKUB itu menyatakan, ini gedung bermasalah, 7 tahun lalu belum kelar-kelar. Itu melukai dan itu sedih. Tidak boleh ada kegiatan peribadatan di Geraha IHS sebelum kami kasih rekomendasi. Saya hanya berpikir, kalau orang yang berpikiran begitu, satu hari dia meninggal dalam 7 tahun itu, atau kami meninggal
Siapa yang berani bertanggung jawab di kekekalan? Ada manusia melarang orang beribadah kepada Tuhannya sebelum keluar satu lembar surat. Satu lembar surat seperti sebuah akte lahir atau akte kematian. Memang kami sadar bahwa hidup ini seperti satu lembar kertas saja. Tapi saya dan keluargaku, kami belajar untuk tetap beribadah. Ternyata sepanjang 7 tahun itu di mata mereka, kami bermasalah. Padahal sepanjang 7 tahun itu kami punya beberapa lembar surat keterangan, surat lapor, surat kegiatan. Tapi seolah-olah semua itu menjadi tidak berfaedah tanpa satu surat rekomendasi dari FKUB. Pun demikian saudara-saudara, pun demikian hari ini kami dilarang melakukan kegiatan peribadatan di Geraha YHS. Tetapi seperti yang firman Tuhan katakan, kita bisa melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Kalau sampai hari ini pastor bisa tetap kuat, tetap melayani meskipun kami dilarang untuk melakukan kegiatan peribadatan di Geraha YHS sebelum FKUB. Mungkin ada yang bertanya, FKUB itu apa? FKUB itu adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Mohon doakan kami tetap kuat dan tetap setia melayani. Meskipun hari ini sekali lagi kami tidak boleh melakukan kegiatan peribadatan. Sesuai firman Tuhan berkata, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Melayani, banyak cara. Ya, mungkin secara eksplisit mereka tidak berkata, mereka tutup karena gedung ini resmi, IMB-nya ada. Secara eksplisit nggak disuruh tutup, cuma melarang. Nah, pastor menganalogikan ini sama saja sebetulnya. Tapi saya belajar tetap melayani, meskipun saat hari ini lewat online live streaming ini saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah kasih sarana live streaming. Ya cuman sedih juga sih, sedih membangun sarana Tribun Healing Center, membangun sarana aula tempat kita Time for Bible, ya. Kita baru saja juga dapat berkat piano, dapat berkat LED, dapat berkat pendingin ruangan untuk bisa supaya orang yang menikmati Time for Bible memuji Tuhan dengan sejuk nyaman. Membangun itu tidak mudah, tetapi disinilah kita lihat
dan mudah-mudahan menunjukkan pada dunia bahwa kekuatanku bukan dari diriku sendiri. Kekuatanku itu dari Tuhanku. Jika Tuhan berkehendak tutup, ya tutuplah. Jika Tuhan berkehendak buka, ya bukalah. Saya hanyalah seorang hamba Tuhan, hamba yang menjalankan apa yang Tuhanku kehendak. Shalom. Kembali bersama saya Samuel 1977 channel. Saya ingin berkomentar. FKUB adalah singkatan dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena ini adalah menyangkut dengan kerukunan umat beragama, mewakili semua agama, khususnya di kota Balikpapan. Yang kemarin saya menonton video rapat melibatkan anggota FKUB dan Pastor Andy. Ketua nanya sama Pastor Andy, nanya sama Pastor Denny. Saya hanya mau tanya, saudara saya, Pendeta Timo, Pendeta Abi dan Simon, sayang nggak sih sama kami ini? Sayang nggak sih kira-kira? Pertanyaannya ini lucu banget. Pak, seharusnya yang lebih wajar Pastor Andy Simon yang harus bertanya sama kalian ini. Sayang nggak sih kalian sama orang-orang sakit itu? Di mana hati nurani kalian sebagai manusia normal, sebagai umat beragama? Di mana, Pak, akal sehat kalian taruh di mana? Seharusnya kalian sayang sama orang-orang sakit yang membutuhkan pelayanan Pastor Andy. Waktu saya menonton ketua bertanya kepada Pastor Andy, Pastor Denny, sayang nggak sih kalian sama kami? Saya ketawa, Pak, mau sakit perut, geli saya ketawa. Pertanyaannya seharusnya ditanya ke pribadi Anda sendiri, Pak. Sayang nggak sih Anda kepada orang-orang sakit ini, Pak? Kami loh orang-orang yang tidak seperti kalian ini, Pak, punya sekolah yang tinggi. Tapi kami, Pak, punya hati nurani. Kami kasihan dengan orang-orang sakit itu datang dari berbagai daerah, datang dari Medan, datang dari Jakarta, Yogyakarta, datang dari Bekasi, datang dari Kalteng, dari Kalbar, dari Manado, dari Timor, dari Ambon, datang dari berbagai penjuru wilayah Indonesia. Coba, sakit, Pak, ditolak rumah sakit, rata-rata sudah tidak sanggup rumah sakit nanganin mereka, Pak. Sayang nggak sih kalian sama mereka ini, Pak? Buka mata kalian, Pak. Ini saya mau bilang, kalian semua yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, pada satu waktu kalian akan lihat akibat dari yang kalian tabur. Kalian akan menuai pada waktunya. Camkan ini baik-baik, Pak. Tuhan akan turun tangan untuk membereskan urusan ini. Kalau Bapak menyadarinya, Bapak punya waktu, diampuni Tuhan, dan Bapak Ketua bersama tim FKUB akan dimuliakan Tuhan. Saya percaya itu, Pak.
Asalkan bapak-bapak yang terhormat ini mendukung setiap pelayanan-pelayanan yang positif seperti ini, Pak. Pelayanan kasih. Ini tidak lebih daripada membagi kasih Tuhan kepada sesama supaya setiap orang mengalami kasih Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, ya. Yang buta bisa melihat, tuli bisa mendengar, bisu bisa berbicara, yang pincang bisa loncat-loncat kembali berjalan. Bila perlu, jika Tuhan kehendaki, yang mati sekalipun bangkit. Itu yang diharapkan. Bertanyalah kepada diri Bapak sendiri, sayang nggak sih sama orang-orang sakit ini, Pak? Coba kalau sakit, penyakit yang diderita orang-orang ini Bapak alami, gimana Bapak? Pikirkan itu, Pak. Melayani itu bukan sekedar supaya dikenal orang, bukan. Kami melayani supaya bisa memberkati banyak orang dan dunia bisa melihat, ini loh, Tuhan itu Tuhan penyayang, Tuhan itu Tuhan pengasih, Tuhan itu Tuhan pengampun, Tuhan itu Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan itu Tuhan yang punya segala kuasa. Apa yang Dia mau lakukan, Dia sanggup lakukan. Itu, Pak. Jadi tidak lebih daripada membagikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Itu tujuan utama pelayanan Pastor Andy. Saya pernah mendengar sendiri bagaimana pastor itu oleh kasih karunia Tuhan, dia boleh membuka hati melayani Tuhan. Dulu loh, Pak, dulu hamba Tuhan ini, Pastor Andy ini, mantan preman dan dibawa Tuhan untuk bertobat. Dan ketika dia menerima berkat daripada Tuhan, dia pengen berbagi dengan sesama. Dia menerima karunia untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dia mau supaya orang-orang sakit itu mengalami mujizat Tuhan. Saya kan dulu juga pernah terlibat judi, obat, jadi saya tahu betul siapa saya, itu bukan orang baik saya. Tapi itulah, kalau sampai hari ini bisa hidup begini ya, semua karena anugerah diberikan kepada saya kita. Amin. Semua anugerahnya. Bila kita berdoa, masih diberi umur yang panjang, masih dipakainya. Amin, amin. Karena saya tahu dia murni mau melakukan ini karena dasar kasih Tuhan di dalam hidupnya, maka saya mau berkomentar seperti ini. Bapak-bapak terhormat yang merasa punya pengaruh besar berkaitan dengan hal ini, kami hanya bisa berdoa. Kami tidak membalas, Pak. Kami hanya bisa berkomentar, dan kami mau bilang, biar Tuhan beracara. Biar Tuhan turun tangan, membuka mata hati kalian, supaya kalian mengerti bahwa pekerjaan yang dilakukan Pastor Andy itu bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Tuhan. Baik, waktunya untuk menyimak klarifikasi dari Pastor Andy. Selamat menyaksikan.